3, 2, 1. Assalamualaikum. Halo sahabat hebat di kota manapun kalian berdomisili saat ini, dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di channel Relax ini. Saya mau kamu nontonin video ini sambil tersenyum. Yuk sejenak kita bersantai, relax, dan mengosongkan cangkir kita, cawan gelas kita, untuk dapat menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita sedikit lagi satu langkah menjadi manusia yang berpikiran positif, berperilaku positif, dan berjiwa positif. Jadikan setiap tempat adalah sebagai sekolah bagi kita, dan jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap proses adalah pendewasaan bagi kita. Kita sama-sama terus belajar bertumbuh menjadi manusia yang penuh kesadaran. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya teman-teman, sebelum kita mulai bahasan ini lebih dalam, mari kita panjatkan doa terbaik. Doa untuk saya, untuk kamu, dan untuk kita semua. Semoga rezeki kita lancar, amin. Usaha kita diberkahi, Allahumma amin. Dan hidup kita dijauhkan dari segala kesulitan yang tiada ujungnya, Allahumma amin. Oke teman-teman, pernah kamu sekalian merasa udah kerja keras banget, siang dan malam, banting tulang, pagi sampai pagi, Senin sampai ketemu Senin lagi ya. Namun hidupnya tetap serba pas-pasan, serba kekurangan. Hidupnya tidak ada perubahan. Begitu aja, sulit ya. Seakan-akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit ditembus ya. Nah, hari ini kita bareng-bareng akan bahas kenapa sih hal ini bisa terjadi, why this is happen ya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk keluar dari jeratnya. Apakah bisa? Simak sampai habis, jangan kemana-mana, jangan di skip videonya supaya teman-teman tidak gagal paham ya, karena ini bisa jadi titik balik hidup kita. So stay calm di situ. Di planet bumi tempat kita berpijak saat ini, banyak orang bekerja itu dari pagi sampai larut malam. Bahkan ada yang kerja dari pagi sampai ketemu pagi lagi ya, dari hari Senin sampai ketemu Senin lagi, tanpa ada istirahat, tanpa take off day ya, memeras keringat, tanpa kenal lelah, tanpa kenal waktu, dan tanpa kenal cuaca. Mereka ada yang jadi buruh, ada yang jadi pedagang kaki lima, ada yang ojek online, atau bahkan karyawan yang lembur setiap malam. Tapi meskipun sudah bekerja keras, sakit-sakit pun tetap dipaksakan masuk kerja ya, dengan sekuat tenaga. Namun hidupnya tetap begitu-begitu aja. Hidupnya tetap dalam kesulitan. Why? Kenapa bisa begitu? Berikut ini ya beberapa ada alasan yang menyebabkan mengapa terjadi di kehidupan nyata. Misalkan di negeri ini masih upahnya rendah. Upah rendah dari biaya hidup kita. Ya, biaya hidup itu semakin meningkat, semakin tinggi, semakin mahal. Sedangkan upah yang didapat masih relatif murah ya, masih rendah ya. Gajinya kecil, namun harga kebutuhan semakin meningkat, semakin naik ya. Ini realita banyak orang yang tidak dapat kita pungkiri ya. Misalkan seorang buruh pabrik bisa bekerja 12 jam sehari loh, bayangkan 12 jam sehari, kadang duduk, yang bagian duduk ya duduk, yang bagian berdiri ya berdiri, 12 jam dalam sehari, tapi gajinya ya cuman cukup untuk bayar kontrakan, untuk makan,
Tidak ada sedikit pun menyisihkan untuk tabungan, bahkan tidak terfikir karena tidak ada sisa ya. Sementara biaya pendidikan anaknya misalkan untuk kesehatan atau untuk menyisihkan untuk tabungan masa depan dan kebutuhan lain tidak ada sama sekali, dan hidup semakin mencekik ya. Tidak punya akses ke pendidikan dan keterampilan sebab sebagian dari kita tidak memiliki keterampilan khusus, tidak memiliki skill ya atau keahlian lebih. Makanya bergantung kerja pada instansi tertentu, kerja pada seseorang, menjadi buruh atau menjadi kuli atau menjadi pekerja staf lainnya, karena tidak memiliki skill dirinya sendiri, tidak memiliki keahlian. Banyak orang terjebak di pekerjaan dengan bayaran yang relatif rendah, yaitu tadi karena kurangnya keterampilan. Dia tidak memiliki keahlian apapun, sementara mereka punya keahlian khusus yang bisa mendapatkan pekerjaan. Mereka punya peluang untuk memiliki keahlian atau skill khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tentunya gaji yang lebih tinggi, gaji yang lebih besar. Makanya penting banget teman-teman mengasah diri, investasi dari leher ke atas ya, namanya dari leher ke atas. Perbanyak pengetahuan dan investasi di otak supaya kita asah keterampilan kita, supaya kita memiliki skill sehingga kita memiliki value yang tinggi ya. Kita tidak bergantung pada instansi tertentu, tidak bergantung pada gaji ya. Kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bahkan ya. Kemudian banyak dari kita, sebagian dari kita itu tidak ada investasi dan tabungan ya. Sebagian dari kamu, apakah kamu pernah menyisihkan paling tidak 10% dari pendapatan kamu bulanan? Pernahkah kamu menyisihkan? Sisihkan, jangan disisakan ya teman-teman. Ini sangat penting, investasi. Mulai dari sekarang pikirkan ini tentang investasi dan buat tabungan, karena kita tidak bakal tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin kita sakit, atau mungkin ada kematian yang mendadak, atau mungkin ada urgensi tertentu yang memerlukan biaya. Dan jika kita tidak memiliki uang dingin, tidak memiliki tabungan, mau kemana, mau cari uang? Saudara belum tentu bisa kita andalkan, sahabat, teman belum tentu, karena mereka juga barangkali dalam kesusahan. Maka tidak ada yang menolong kita selain diri kita sendiri. Jadi bijaklah untuk mengatur keuangan tersebut ya. Jangan sampai meminjam, mengutang sana sini. Miliki tabungan sendiri, uang dingin ya. Uang yang didapat langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari. Sepertinya kita semua menerapkan pola seperti ini. Uang yang didapat langsung habis untuk kebutuhan sehari-hari, tidak ada sisa sedikit pun untuk ditabung atau bahkan untuk diinvestasikan. Akibatnya ketika ada kebutuhan yang urgent, yang mendadak, ya harus nabrak sana sini, berutang sana sini, dan belum tentu teman atau kerabat yang dimintai pertolongan mereka juga memiliki uang. Mereka barangkali juga di posisi yang sama, sedang kekurangan ya, dan makin menambah beban keuangan diri kita sendiri dan maupun merepotkan orang lain ya, kalau kita tidak memiliki perencanaan uang yang bijak ya. Terapkan pola hidup dan kebiasaan yang salah ini sangat berefek tidak bagus ke depannya. Pola hidup dan kebiasaan yang salah. Sebagian dari kita, beberapa orang sebenarnya itu punya kesempatan untuk menabung atau untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ya, namun mereka terjebak dalam kebiasaan pola hidup yang boros. Ya enggak, beli barang konsumtif ya, ngikutin gaya hidup tanpa melihat kondisi keuangannya. Ya teman-teman harus membedakan apa itu biaya hidup yang konsumtif dan gaya hidup. Mana yang lebih penting ya? Itu teman-teman harus bisa memilah, harus bisa membedakan ya.
sebagian dari kita itu tidak memiliki ilmu, tidak ada perencanaan keuangan, ilmu planning tentang uang, ya, mengatur uang, sehingga uang itu ya menguap begitu aja seperti asap di udara, ya, seperti awan yang ditiup angin, menguap begitu saja. Seberapapun banyak kita dapatkan hari ini atau bulan ini, jika kalian tidak memiliki perencanaan keuangan yang bagus, maka habis begitu saja tanpa menyisakan tabungan, tanpa memiliki investasi apapun, habis, ya. Tidak ada rencana keuangan. Tanpa rencana, uang yang sedikit akan selalu terasa kurang. Banyak orang bekerja tanpa arah, ya kan? Hanya untuk apa? Untuk bertahan hidup dari hari ke hari tanpa berpikir jangka panjang. Dari bahasan sedikit yang di atas tadi, jalan keluar dari lingkaran kemiskinan itu ada nggak kira-kira, ya? Ada, teman-teman, tinggal kamu mau apa tidak, ya. Tapi ingat, meskipun sulit bukan berarti tidak ada jalan keluar sama sekali, ya. Kita bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki supaya hidup kita tidak begitu-begitu aja, tidak seperti tetap tercekik dalam kekurangan meskipun sudah bekerja begitu keras, ya. Mulai dari sekarang tingkatkan keterampilan, ya. Mulai belajar skill baru yang bisa meningkatkan penghasilan, ya. Bisa dengan cara apapun, banyak cara sekarang ini, dunia semakin canggih. Bisa dengan cara kursus online ataupun kursus offline, ya, ataupun belajar langsung masuk ke akademi tertentu. Teman-teman misalkan disesuaikan dengan passionnya apa. Misalkan kamu yang suka masak, ya, ingin membuat bisnis kuliner, ya kursus. Kalau tidak memiliki keahlian memasak, kursus supaya hasil produknya bisa dijual dan mendapatkan sambutan yang bagus dari masyarakat sehingga mendatangkan cuan yang tinggi, ya. Mulai belajar skill, ya, belajar skill keterampilan baru supaya kita tidak kosongan, supaya kita memiliki keahlian, ya. Dan mulai dari sekarang, ingat, ini perlu ditanamkan dari sekarang. Sisihkan, jangan disisakan. Mulai menabung, ya, meskipun sedikit, setidaknya 10% dari pendapatan kamu tabung, kamu sisihkan, kamu buat rekening yang terpisah, ya. Disiplin menyisihkan uang untuk masa depan kamu, ya. Kamu akan berterima kasih dengan kata-kata ini jika kamu suatu hari memerlukan dan kamu sudah terbentur dengan sesuatu, misalkan kamu mendadak sakit ataupun maaf ada keluarga yang meninggal, kamu tidak memiliki uang. Nah, ketika kamu mulai menerapkan menabung meskipun sedikit, sisakan 10% dari pendapatan kamu dan disiplin rutin, jangan bolong, maka kamu tidak akan pusing ketika ada urgensi, ya, waktu-waktu tertentu kamu tinggal pergi ke ATM dan kamu bisa mengambil uang kamu sendiri, ya. Kemudian perlu juga jangan takut untuk mencoba usaha baru. Banyak kok peluang usaha yang bisa dimulai tanpa modal besar, ya. Bukan tanpa modal, pasti ada modal karena semua juga perlu modal, ya. Barang-barang, tenaga, tempat itu juga perlu modal. Namun jangan takut duluan, oh mau bisnis, mau mulai buka usaha mesti punya modal yang gede. Tidak. Banyak sekali usaha yang bisa dimulai dari modal minim, ya. Teman-teman tinggal pandai-pandai aja memilih, oke. Dan terapkan juga pola hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti kita gak punya, ya. Pola hidup sederhana, kamu harus pandai membedakan antara kebutuhan dan keinginan, ya. Pastikan utamakan kebutuhan dulu daripada keinginan, karena keinginan ini bisa jadi kita tidak apa-apa kalau tidak membelinya. Namun kebutuhan, nah itu kita mesti wajib membelinya, ya. Utamakan dulu yang perlu, yang butuh dulu daripada keinginan nanti. Kalau misalkan ada uang lebih, ya, uang kamu sudah aman, tabungan kamu oke, kebutuhannya sudah oke, dan kemudian ada uang lebih, boleh kamu membelinya, ya. Jangan dicampur adukkan sehingga kamu selalu minus dan minus, ya.
Kemudian kamu mulai dari sekarang membentuk atau masuk komunitas atau community atau jaringan dan relasi yang positif ya. Kenal dengan orang-orang yang bisa memberi peluang baru ya, peluang yang lebih baik dalam berkarir, dalam berbisnis ya. Info-info yang menarik yang membuat kamu berkembang dan menghasilkan banyak peluang bisnis buat kamu. Kamu jangan gabung dalam komunitas yang tidak berguna ya, yang justru di dalamnya banyak sekali kenegatifan ya. Bekerja keras itu penting teman-teman, tapi bekerja cerdas lebih menentukan hasil ya. Jangan hanya sibuk mencari uang, tapi kamu mesti tahu cari cara agar uang itu bekerja untuk kita ya teman-teman. So teman-teman, kerja keras itu memang penting, sangat penting. Tapi tanpa adanya strategi dan tidak adanya ilmu, tidak punya ilmu yang benar, kita bisa terjebak dalam lingkaran yang sama. Nah, alhasil hidup kita ya akan begitu-begitu aja. Kita tidak akan ada perubahan dalam hidup ya. Semoga kita semua bisa menemukan jalan terbaik menuju kehidupan yang lebih baik. Tapi ingat ya, kesuksesan itu nggak ada yang instan ya. Sekali lagi tidak ada yang instan. Semua itu butuh berproses, usaha dan doa ya. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus berjuang dan diberi rezeki yang berkah melimpah ruah. Allahumma amin. Jangan lupa like kalau kalian relate sama pembahasan ini, share ke teman-teman kalian yang perlu motivasi saat ini, dan subscribe juga buat konten inspiratif lainnya. Stay strong, stay smart, keep hustling, sehat-sehat kalian di sana. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.